Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang video-video yang insya Allah kedepannya saya buat, artinya saya mulai dengan kata pengantar istilahnya, seperti buku itu kan sebelum masuk ke isi biasanya ada kata pengantarnya. Nah, ini saya coba seperti itu biar saudaraku sekalian itu tahu arah tayangan video yang saya buat itu kemana, tujuannya apa, dan lain-lain. Insya Allah seperti itu. Yang pertama itu ya untuk dakwah, dakwah Islam, agar Islam itu bisa kita pahami ya dengan baik tentunya kan gitu. Dan kemudian kalau nyinggung Islam, nyinggung dakwah itu ya bisa bermacam-macam tentunya bentuknya ataupun modelnya atau isinya kan gitu. Bisa saja ada yang berkaitan dengan fikih, ada yang berkaitan mungkin dengan sejarah, ada yang mungkin fikih pun bermacam-macam ya, mungkin bahas tentang sholat, ada yang tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, atau yang lainnya. Ada yang mungkin membahasnya juga kaitannya dengan politik umpamanya, bisa seperti itu. Dan kalau saya mungkin lebih mengarah tentang akhlakul karimah, akhlak mulia, dan juga mungkin sebagian tentang tauhid, tentang meluruskan tauhid kita yang boleh jadi selama ini itu ya masih perlu dibenahi ya, diperbaiki. Dan kemudian cara penyampaian mungkin juga tidak seperti yang lain, dalam arti mungkin yang lain itu metodenya kayak ceramah di podium atau khutbah di depan jamaah umpamanya kan seperti itu. Nah, sedang saya mencoba cara menyampaikannya itu ya sederhana saja, seperti ya bincang-bincang atau ngobrol seperti itulah, tidak terlalu semangat berapi-api umpamanya untuk memotivasi jamaah umpamanya. Insya Allah tidak sampai seperti itu. Jadi dibikin nyantai, bisa sambil ngopi istilahnya, bisa sambil duduk-duduk atau rebahan mendengarkan, insya Allah seperti itu. Karena saya ingin juga Islam itu ya dipahami ya santai saja lah, tidak terlalu tegang istilahnya, kan seperti itu. Kemudian juga dalam bahasa saya mungkin nyampaikannya juga pakai bahasa yang sederhana sekali, atau orang awam, untuk orang awam mungkin seperti itu. Tidak pakai banyak istilah-istilah yang terlalu tinggi untuk orang awam. Karena saya sendiri juga orang awam ya, orang biasa,
Istilah tinggi itu bisa dari sisi apa ya, kalau agama Islam itu kan cenderung ada istilah-istilah yang berbahasa Arab maksud saya. Jadi kalau bahasa Arab itu kan tidak semua di antara kita sebagai orang Islam itu begitu paham, kan tidak. Walaupun bagi orang yang mungkin sekolahnya dulu di madrasah ataupun di pondok pesantren, itu hal yang biasa, umpamanya istilah istiqomah, apa itu umpamanya istilah mungkin sabar, atau istilah-istilah yang agak naik dikit, umpamanya ada istilah khilafiyah, ikhtilaf umpamanya. Nah, itu juga mungkin ada yang harus mikir, harus cari di kamus umpamanya apa itu artinya, kan begitu. Nah, jadi saya usahakan istilah-istilah yang terlalu rumit mungkin tidak saya munculkan, kan begitu, biar kelihatan nyantai, sederhana. Kemudian juga istilah yang di luar bahasa Arab, mungkin secara nasional mungkin, atau bahasa ilmiah, itu juga mungkin tidak akan saya munculkan. Di samping saya sendiri nanti malah ikut bingung, nanti bahasanya terlalu tinggi, orang lain juga bingung, saya bingung, kan malah tidak enak. Jadi tidak bisa menikmati tayangan ini nantinya, kan gitu. Maka bagaimana caranya tayangan ini bisa dinikmati dengan santai, istilahnya hanya sekedar minum kopi terus makan gorengan ubi umpama, kan tidak terlalu tinggi tadi ya. Kemudian juga materinya saya pilih yang tidak cenderung bisa menjadikan perdebatan terlalu panjang umpamanya kayak fikih. Fikih itu kan kalau umpamanya bahas tentang sholat umpamanya, itu kan kalau di YouTube, di medsos itu kan bisa ramai, tapi ramainya yang satu mengatakan A, yang keduanya mengatakan B, ada C, dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian banyak yang istilahnya itu ya membela istilahnya pemahamannya masing-masing, kemudian ada yang kadang cenderung ya menyalahkan yang lain. Nah, itu yang mungkin saya tidak bahas yang seperti itu, agak riskan, agak bahaya juga, kan gitu, sehingga ada perdebatan yang tidak perlulah terjadi, karena saya ingin hal-hal yang mengarah kepada ya kerukunan, persatuan, terus saling menghormati, kan begitu. Anggaplah kalaupun nanti ada nyinggung-nyinggung tentang fikih, ya mungkin saya menyampaikan cara menyikapinya, umpamanya kayak sholat tadi ya, ada yang sholatnya pakai niat usoli, kemudian ada yang tidak pakai niat dibunyikan usoli. Nah, mungkin saya sampaikan ada sebagian saudara kita atau ulama yang memang menjelaskan tentang niat itu begini, sehingga ya dengan alasan dalil tertentu sehingga mereka pakai itu, kan gitu. Terus yang satu lagi dengan dalil juga, dengan alasan tersendiri, dia tidak dijaharkan atau diucapkan, dikeraskan, cukup dalam hati umpamanya. Nah, kalau saya menjadi memberikan jalan tengah, yaitu ya menghormati yang mau niat dibunyikan usoli, fardol, dan seterusnya, ya silahkan, ya kita hormati. Yang satunya tidak cukup dalam hati, ya tidak apa-apa, kan gitu.
Terus jadi yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Kuncinya seperti itu. Hanya Allah yang tahu yang benar. Dan itu pun juga saya sampaikan seperti itu kan Allah sendiri kan di dalam Al-Quran mengatakan atau berfirman yang bunyinya kalau nggak salah al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu. Nah, jadi kebenaran mutlak itu yang memang benar itu ya dari Tuhan, bukan dari kita, bukan kan gitu. Manusia itu ya relatif ya, bisa benar bisa tidak, dan kalaupun toh benar ya ketika sesuai dengan perintah atau aturan-aturan dari Allah kan seperti itu. Sehingga kayak itu tadi ya kita kan tidak tahu benarnya atau salahnya, sebenarnya tidak tahu kita. Yang paling tahu hanya Allah. Karena nanti bisa jadi salah satunya memang benar dan itu juga hanya Allah yang tahu, atau dua-duanya benar atau dua-duanya salah umpamanya, atau istilahnya salah tapi Allah Maha tahu, Maha bijak, dimaafkan karena hanya kesalahan yang ya nggak terlalu lah, hanya sedikit istilahnya, umpama boleh jadi. Dan kita itu kan diajarkan, kalau di dalam Al-Quran itu kan kita diajarkan apa, ijtanibu katsira minadh-dhon istilahnya, jauhilah segala prasangka. Jadi prasangka yang maunya ini kayaknya salah, ini kayaknya benar dan lain-lain itu, kalau itu masuk wilayah prasangka ya sudahlah, jauhi saja. Kita serahkan kepada Allah kan begitu, penilaian-penilaian seperti itu. Dan kita sebagai ya orang yang beriman itu juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ketika melihat perbedaan-perbedaan seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa orang lain itu harus sama seperti pemahaman pemikiran kita, itu tidak mungkin bisa kan gitu. Dan itu insya Allah sunatullah. Hanya tugas kita itu di samping melaksanakan yang benar yang kita pahami, kemudian tetap menghargai perbedaan itu kan. Perbedaan itu sunatullah ya kan. Jelas kita tidak bisa sama, insya Allah seperti itu. Dan perbedaan itu kan hanya sebagai ujian sebenarnya, karena ada ayat Allah mengatakan ya kita itu dijadikan oleh Allah antara satu dengan yang lain itu kan hanya sebagai ujian hidup. Nah, apakah kita itu apakah sombong, apakah kita merasa paling benar umpamanya, merasa lebih baik karena kepandaian kita, karena ilmunya yang banyak, tinggi atau apa, itu kan ujian. Ya kita kan merujuk atau melihat ayat Allah yang membahas tentang iblis ya kan. Itu kan iblis itu kan kesalahannya yang saya tahu ya satu itu, sebelumnya ya kalau tidak salah dia baik-baik saja kan sampai di langit seperti itu. Mungkin dia ahli ibadah juga dulunya, tapi hanya satu kesalahan dia sombong, merasa lebih baik, merasa dia diciptakan oleh Allah dari api dan Adam dari tanah. Hanya itu, kesombongan yang kecil kayaknya ya kecil, itu ternyata bisa merusak kebaikan yang iblis itu lakukan sebelumnya kan. Maka itu menjadi pelajaran bagi kita, karena kan Al-Quran itu kan pelajaran untuk kita. Di antaranya yaitu tadi, jangan merasa lebih baik dalam segala hal, lebih dalam hal hartanya, bisa dalam hal ketampanannya, kecantikannya, bisa juga dalam hal keilmuannya atau kefasihannya, hafalannya dan lain-lain sebagainya. Jangan kita merasa seperti itu. Makanya Allah itu di ayat yang lain nyuruh kita itu ya jadi hamba yang rendah hati. Rendah hati artinya walaupun kita itu punya kelebihan ini dan itu, ya rendah hati, ya tidak
perlu dinampakkan. Dan ini insya Allah ya saya coba juga umpamanya masalah bacaan Al-Quran, hafalannya umpamanya. Mungkin nanti video-video ke depan itu saya menyampaikan ya tidak istilahnya qala Rasulullah atau qala Allah Ta'ala dan lain-lain gitu. Terlalu kayak apa ya istilahnya. Wah, hebat nih mungkin dari pondok mana ini? Pondok Indah atau apa? Umpamanya enggak, kita biasa saja ya. Jadi bahkan mungkin saya iringi banyak kata-kata kalau tidak salah ayatnya begini, ya mohon maaf kalau ada yang kurang pas umpamanya. Ya kan kita ini manusia, ya bisa saja kepleset, bacanya salah, panjang pendeknya, atau memang ada salah kalimatnya ya. Ya mohon dimaafkan. Karena ciri khas manusia itu kan ya pelupa, ya, kadang salah, ya, kan seperti itu. Maka Allah Maha Pengampun. Tadi tugas kita ya mau minta ampun kalau ada yang salah. Kan seperti itu. Jadi kita bikin sederhana. Terus kemudian juga saya berusaha menyampaikan itu karena sambil untuk contoh ya. Jangan terlalu menggebu emosi atau emosional istilahnya. Wow, hendak kan gitu. Biar hidup tuh nyaman lah, nyantai saja kan begitu. Karena Islam itu ya ngajarkan seperti itu. Bukankah Rasulullah itu lemah lembut kan ya, nggak usah emosi. Di Al-Qur'an kan ya, Fabima rahmatin minallah lintalahum di Ali Imran itu. Yang artinya apa? Dengan rahmat Allah lah kamu itu ya lemah lembut. Ya lemah lembut. Artinya kita ya belajar. Saya juga sebenarnya ya belum bisa belajar baru dikit-dikit ya. Belajar nyantai, lemah lembut kan gitu. Maksudnya ya tidak emosi. Tadi insya Allah seperti itu. Dan agar istilahnya itu kita itu dengan siapapun itu nyaman, enak ya kan. Dan kemudian sebenarnya apa yang ingin saya buat nanti tayangan-tayangan itu bukan hanya khusus untuk orang yang beragama Islam saja, tapi untuk seluruh kalangan istilahnya. Kalau di agama itu apa, rahmatan lil alamin, untuk rahmat seluruh alam kan begitu. Jadi kepada siapapun kita baik, apalagi kaitannya akhlak tadi kan ya nggak khusus. Kalau umpamanya senyum itu sedekah ya di dalam sebuah hadis. Kemudian khususon, umpamanya khusus dengan orang Islam saja, dengan yang bukan Islam terus merengut, ini kan ya tidak begitu. Jadi bisa untuk semua kalangan dan bahkan bisa untuk golongan ya. Mungkin organisasi A, B, C, D umpamanya, atau pemahaman A, B, C, D juga umpamanya, ya tetapi ya kita senyum, dengan yang lain senyum, dengan yang muda, yang tua, yang masih kecil anak kita senyum, kan gitu, kan bisa untuk semuanya, termasuk rendah hati tadi kan gitu. Rendah hati gitu ya bukan untuk yang ini saja, yang itu tidak, ya enggak. Nah itulah yang saya coba sampaikan nanti ke depan itu seperti itu, biar kita itu hidupnya itu benar-benar seperti yang diharapkan oleh Allah, rahmatan lil alamin tadi, menjadi rahmat seluruh alam, jadi kebaikan kepada semuanya kan seperti itu. Dan insya Allah ya dulu saya ngaji itu ya diajarkan seperti itu, sehingga saya lihat juga ada yang mungkin belum atau masih agama yang lain, tapi ya ikut mendengarkan kan, dan lain sebagainya. Dan bahkan dulu waktu zaman ya dululah di Jogja itu ya ada teman kos istilahnya di sampingnya yang agamanya lain, dia juga sering bicara dengan saya. Akhirnya dia juga belajar puasa, belajar sholat, minta beli buku-buku tentang ibadah itu. Padahal saya juga nggak pernah ngajakin ke agama Islam, enggak. Tapi enggak tahu gimana ya
kemudian dengan ngobrol, berbincang itu mungkin ya ada ketertarikan, dan saya sendiri ya agak terkejut, makanya agamanya masih yang lain tapi sudah latihan puasa umpamanya. Nah itu satu contoh sebenarnya Islam tuh kalau ditampilkan dengan penampilan yang baik lah istilahnya, menyenangkan sehingga orang punya pandangan, oh Islam itu bagus ya, Islam itu ramah, Islam itu menyenangkan, Islam itu ya bukan yang radikal, enggak insya Allah. Kalau untuk ada yang katanya seperti itu mungkin ya eh, kan ya kata orang atau mungkin kurang pas saja pemahamannya, mungkin ya seperti itu. Jadi kita memberikan pokoknya nuansa istilahnya, apa nuansa itu, pokoknya suasana yang ya lebih sejuk, menyenangkan, enak kan gitu, dan tidak terlalu rumit ya, di bahasa sederhana, karena kita juga menghindar dari apa ya, pamer ria ya. Wah, pinter agamanya, wah fasih, wah hafal ayat ini, yang Al-Quran 30 juz hafal 40 umpamanya. Ini bercanda saja. Jadi ya enggak seperti itu. Jadi ya biasa saja. Itu yang saya coba nanti sampaikan. Jadi insya Allah ya, dengan tayangan-tayangan itu bisa merubah perilaku kita yang mungkin selama ini ya mungkin kurang pas, kurang bijak kan gitu. Jadi kita coba dengan cara yang lebih baik. Kan di Al-Quran itu kan ada kalimat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah kan gitu. Yang artinya apa? Ajak ke jalan Tuhanmu ya dengan cara hikmah dan ya tauladan yang baik. Jadi nyampaikan ke siapapun yang sudah Islam, dakwah itu kan ada yang sudah Islam, ada yang belum Islam. Kita dakwahi semuanya, dan dakwah itu kan tidak harus dengan kata-kata juga, tapi bisa dengan sikap kita yang santun, yang akhlaknya ya insya Allah mulia, baik, umpamanya itu secara nggak langsung juga dakwah, menjadi daya tarik bagi orang lain kan seperti itu. Nah inilah yang boleh jadi menjadi persoalan bagi kita kalau kita itu kadang terkesan Islam itu dibully, Islam itu radikal, Islam itu teroris. Mungkin ada yang sengaja membuat, atau mungkin karena ya orang Islam itu sendiri, mungkin ya orang Islam itu sendiri kadang mengarah seperti itu umpamanya. Kalau nggak sama, nggak cocok, terus bawaannya mau marah, maunya mau apa istilahnya, demo umpamanya seperti itu. Nah itu ya mungkin kita coba tampilkan Islam itu ya tidak seperti itu. Nah, kalau kita tampilkan seperti itu ya secara nggak langsung itu semacam sebuah pengetahuan bagi saudara kita yang belum seiman, ya kan, saudara sebangsa umpamanya. Jadi kok Islam tuh kayak gitu kan. Apalagi saya itu di rumah itu kan bertetangga dengan yang beda agama. Ya kita baik, tidak ada masalah. Tidak pernah istilahnya itu merasa kita yang paling benar, terus menunjukkan ini itu. Enggak ya. Walaupun ya menurut yang kita yakini kita lah yang benar, tapi tidak perlu terus kita menunjukkan itu dengan kesannya itu merendahkan yang lain, sehingga tidak menjadikan ketauladanan yang baik kalau seperti itu. Jadi kita belajar dari Rasulullah kan seperti itu. Rasulullah itu ya dengan yang beda ya baik-baik saja, enggak terus kesannya itu apa istilahnya, amit maaf istilahnya najis, jijik, tidak mau dekat ya enggak. Jadi kita harus baik. Jadi
Memang ada beberapa hal yang mungkin itu urusan ya kita yang harus dipisah. Makanya urusan kita mau ke masjid ya itu urusan kita. Kalau saudara kita mungkin mau ke gereja ya silahkan. Bahkan ya saya sendiri ya, umpamanya minggu itu pernah saya berapa kali saya lakukan. Kalau saya minggu ngaji di suatu tempat ya pagi berangkat. Tetangga yang beda agama itu ya mau ke gereja, ya sudah ya sama-sama berangkat ya saya bonceng. Ayo Pak, bonceng, nanti saya antar ke gereja, umpamanya. Saya terus bablas ke tempat saya ngaji, ya enak saja. Jadi kita tunjukkan Islam itu baik, enggak terus gimana. Mudah-mudahan yang saya ceritakan itu masih bisa menjadi inspirasi bagi kita, bagi saudaraku semuanya sekalian, bahwa Islam itu indah kok, bagus ya kan, seperti tidak ada ya yang begini-begini yang kesannya itu dengan beda itu. Nggak, insya Allah seperti itu kan satu contoh. Nah itulah dari berdasarkan pengalaman-pengalaman itu sehingga tertanam pada diri saya pribadi bahwa Islam itu ternyata sangat bagus dan harus disampaikan ke saudaraku semuanya bahwa Islam itu tidak seperti yang digambarkan orang lain yang mungkin agak miring, istilahnya kurang pas. Jadi Islam itu baik. Bahkan saya itu kalau menyampaikan dalam pengajian istilahnya ya sebenarnya ngaji ini kalau ada ya saudara kita yang belum seiman mau ngaji, silakan, malah senang, alhamdulillah. Tidak ada apa-apa, tidak masalah ya, silahkan ngaji, kan seperti itu. Dan itu juga saya sampaikan, karena kadang ada sih rasa keprihatinan, maksudnya keprihatinan apa? Ada sebuah saudara kita, sebuah jamaah istilahnya, mungkin masjid atau apa, hanya beda pemahaman yang ru'yah, hanya ranting-ranting yang kecil lah istilahnya. Itu saja nggak sama, nggak mau. Sholatnya caranya mungkin beda, nggak mau kumpul, dan mungkin karena beda mau ngisi di situ nggak boleh umpamanya. Itu ya sangat bagi saya ya ngelus dada, ya Allah, kok bisa seperti itu Islam itu sebenarnya baik, nggak seperti itu, hanya beda dikit. Lalu kita itu kan ya Tuhannya kan sama, nabinya sama, sholatnya jumlahnya 5 kali, sama, menghadap kiblat sama. Ya yang insya Allah ya sama, hanya beda sedikit, enggak banyak. Yang insya Allah tidak sampai istilah sholat itu membatalkan sholat atau membatalkan keislaman, tidak. Jadi ya sudahlah kan, sama kan begitu. Kalau kita ngotot harus sama persis, nggak akan ketemu, dan juga nggak akan bisa kita menjadikan orang itu sama seperti kita, itu nggak akan bisa kan gitu. Dan itu sering juga kalau saya itu dalam pengajian nyampaikan umpamanya Allah itu kan menciptakan kita itu beda, itu contohnya sidik jari kita itu kan menurut yang ngerti itu katanya seluruh manusia dari Adam hingga sekarang mungkin tidak ada yang sama sidik jari. Apakah itu kebetulan? Ya enggak. Insya Allah itu atas izin Allah sudah diciptakan seperti itu. Orang kembar mirip sekalipun, enggak sama, pasti beda. Ya kan? Apalagi pemikirannya, enggak ada orang pikirannya itu kok sama, enggak, mesti beda. Mungkin ada 1-2 hal yang sama, mungkin, tapi kan hanya 1-2, yang lainnya ya tidak kan begitu. Nah itulah sudah sunatullah. Apa kita paksakan?
Apalagi Islam itu sendiri kalau juga paksaan, ada kalimat la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Ngapa harus maksa-maksa kan gitu? Ya mau ya alhamdulillah, nggak mau ya tetap kita muji Allah alhamdulillah juga. Apalagi kita diajarkan untuk sabar, jadi orang sabar. Ya, artinya perlu kesabaran. Belum mau ya sudah kita sabar. Nggak perlu emosi, nggak perlu merotok, ngomel atau apa. Karena kalau sudah terjadi orang belum mau umpamanya, itu ya kan atas izin Allah. Ya sudah, takdir Allah seperti itu, belum mengizinkan dia untuk berubah umpamanya, kita terima. Insya Allah seperti itu. Pokoknya indah sekali. Dan itulah nanti saya coba untuk menguraikan setiap persoalan, baik yang kayaknya besar ataupun yang mungkin kecil, itu kan harus kita pecahkan bagaimana setiap apa yang kita lakukan itu bernilai akhlak yang mulia, dalam arti ya sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah seperti itu. Walaupun tadi saya sampaikan akhlak itu sebenarnya kalau kita lakukan dengan benar, insya Allah saudara kita yang sebangsa itu tadi juga insya Allah bisa menerima, dan itu baik, yang seperti yang saya contohkan dari awal tadi, insya Allah seperti itu. Jadi yang saya harapkan dengan seperti ini nanti akan jadi tahu bahwa Islam itu sebenarnya sangat baik, dan Allah itu juga menginginkan kebaikan bagi kita kan. Tuntunan itu untuk dilakukan menjadi rahmatan lil alamin. Insya Allah seperti itu. Jadi dengan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan pemirsa ataupun saudaraku sekalian itu mulai paham arahnya nanti kemana dan untuk apa, kan seperti itu. Dan ditambah tadi termasuk masalah meluruskan tauhid, nah itu juga penting bagi kita. Jadi agar ibadah kita itu nantinya juga bernilai amal soleh, ya kan, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah. Karena di akhirat itu kan yang jadi penilaian itu kan ada dua amal, amal salah dan amal soleh kan begitu, atau dosa dan pahala. Dan sedang yang akan memasuki surga itu ya dengan pahala tentunya, neraka itu ya dosa. Nah, kita mau milih yang mana kan? Kalau milih surga ya bagaimana caranya, apa yang kita lakukan dalam keseharian kita itu bernilai amal soleh, ya kan. Dan kalau ada yang salah-salah atau dosa itu juga kita berupaya bagaimana caranya dosa-dosa itu bisa diampuni oleh Allah, kan seperti itu. Sehingga kita itu menjadi orang yang baik, yang diridhoi oleh Allah, dan menjadikan kita itu insya Allah bisa baik di dunia dan di akhirat tentunya. Amin. Dan untuk keterangan atau pembuka ini mungkin saya cukupkan segini saja. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya maksudkan, insya Allah. Dan apa yang saya sampaikan ini tadi mungkin juga ya ada kata-kata yang mungkin kurang pas, atau tidak berurutan, atau kurang rapi, atau kurang fasih, ya mohon dimaafkan. Dan saya kepada Allah mohon ampun. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.